Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Chandra untuk introduksinya. Selamat malam yang saya kenal di sini Pak Timothy, Pak Vinky, Pak Angga nggak ada ya Pak Angga. Oke, saya akan mulai. Saya Tony Wiaret, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Chandra. Saya akan share screen. Saya izin ya Bapak Ibu sekalian untuk share. Oke, screen saya terlihat Bapak Ibu. Oke, sip. Mantap. Pertama, saya ingin menggarisbawahi bahwa yang kita bahas pada malam hari ini adalah teks yang berkonotasi kekerasan dalam kitab suci Ibrani, perang. Pertama-tama kenapa saya kasih dalam kurung konotasi, karena yang menilai teks ini teks kekerasan atau tidak itu adalah pembaca. Pembaca itu adalah kita, dimanapun dan kapanpun, di abad berapapun. Jadi dengan demikian saya ingin memberi penekanan bahwa kita bisa juga mengatakan bahwa teks ini bukan teks kekerasan, bukan teks perang, bukan teks genosida dan sebagainya. Itu tergantung pada konteks masing-masing dan cara berpikir kita untuk memahami sebuah teks. Oke, kita langsung saja ke titik berangkat awal dari pembahasan kita pada malam hari ini. Titik berangkat kita adalah pertanyaan bagaimana kita mengenal Alkitab, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengetahui bahwa Alkitab itu otoritatif atau memiliki otoritas. Nah, entah sudah untuk keberapa kali saya memandu diskusi mengenai teks-teks yang berkonotasi kekerasan dalam Perjanjian Lama, tapi setidaknya ada 3 golongan pembaca Alkitab yang mungkin kita diantaranya adalah salah satu, yaitu pertama pembaca yang apatis atau orang-orang yang dengan sengaja mengabaikan Alkitab dengan segala problematika yang mengitarinya. Jadi mereka semacam adalah orang-orang yang ya Alkitab punya cerita ini, punya cerita kekerasan, tapi nggak mau tahu bodoh amat gitu. Nah ini orang-orang yang menilai bahwa teks kekerasan ini nggak perlu kita bahas lah, nggak perlu. Yang kedua adalah pembaca yang kritis atau orang-orang yang dengan sengaja ingin mendalami atau mencari tahu berbagai misteri di dalam teks. Jadi curiosity atau rasa penasaran itu terus hidup dalam diri mereka. Mungkin Bapak Ibu ada pada pembaca seperti ini ya, karena Bapak Ibu mungkin curious atau penasaran dengan teks-teks seperti ini, bagaimana kita membaca, kita memahami, dan bagaimana kita mencari solusi atas teks-teks itu. Lalu pembaca yang ketiga adalah mereka yang buta. Ya ini polemik juga kalau saya bilang buta memang, tapi saya dengan sengaja menamai ini buta karena mungkin biar konfrontatif aja. Jadi mereka yang buta adalah orang-orang yang tidak sengaja mengabaikan berbagai problematika yang lahir dari kitab suci. Ya, mereka tahu ini, tapi mereka tahu mengenai polemik teks kekerasan dalam Perjanjian Lama, tapi mereka dengan sengaja menutup pintu-pintu diskusi. Maksudnya menutup pintu diskusi adalah mereka nggak peduli dengan teks itu, lalu mereka meyakini bahwa apapun yang dikatakan teks Alkitab mengenai perang dan segala macamnya itu pasti baik. Pasti baik. Tidak ada bagian lain, tidak ada hal lain atau kata sifat lain selain itu baik, atau pada akhirnya itu akan menghasilkan kasih. Ini problematika kita ya. Jadi bagi saya mungkin pendahuluan ini menjadi pemantik kita untuk
memulai diskusi mengenai teks-teks yang berkonotasi kekerasan di dalam perjanjian. Mungkin Bapak Ibu sembari mengikuti pembahasan dan diskusi kita pada malam hari ini, Bapak Ibu silakan tentukan pilihan. Jadi Bapak Ibu berada di golongan pembaca versi apa? Yang buta, yang kritis, atau yang apatis? Ada 3 ya yang saya buat. Buta itu tahu teks itu tapi sudah punya kacamata sendiri, tidak bisa diganggu. Yang kritis ingin mendalami, penasaran. Yang apatis cenderung mengabaikan. Nah, Bapak Ibu, saya punya tujuan dalam kuliah ini. Jadi tujuannya itu mari kita menemukan makna dan signifikansi dari teks-teks yang berkonotasi kekerasan itu, entah karena makna dan signifikansi dari teks-teks itu sulit ditelusuri atau ditemukan, maupun karena teks-teks itu kurang bersahabat dengan para pembaca, kurang bisa diterima. Tapi diskusi ini dihadirkan untuk kita semacam memantik diri kita untuk berkenalan, lalu memantik diri kita untuk mencari tahu lebih jauh, dan pada akhirnya semoga ini saya nggak kasih saya tidak memberikan sebuah kesimpulan yang solid, tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa kita semoga tiba pada solusi. Semoga kita tiba pada solusi. Saya tidak ingin menyatakan bahwa pada akhirnya kita akan dapat solusi, tidak. Karena teks yang kita bahas misalnya ya, teks-teks kekerasan ini merupakan pergumulan sejak gereja berdiri. Jadi bukan pergumulan sekarang aja, tapi pergumulan sejak gereja berdiri. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke reputasi perjanjian lama. Nah, ada yang pernah baca Text of Terror di sini? Tulisan Elizabeth. Ada yang pernah baca Text of Terror? Oke. Jadi di situ ada berbagai, dalam buku itu ada berbagai teks-teks kekerasan yang dinilai meneror perempuan. Lalu ternyata perjanjian lama itu dari situ saja mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa memiliki reputasi yang buruk. Reputasinya tidak baik, tapi buruk. Ketika kita membaca teks, kemungkinan besar yang kita baca itu, lalu kita menilai teks itu, teks perjanjian lama dari perjanjian baru. Mungkin ini hal biasa yang kita lakukan, tapi bagi saya ini semacam pada saat kita membaca teks kita lari dari teks yang kita baca, kita mencoba mencari solusi itu di luar teks. Kadang teks-teks yang kita baca juga pasti mendukung perbudakan. Lalu kadang juga melegitimasi kolonialisme. Banyak, ini asalnya dari misalnya Keluaran, teks-teks Keluaran mengenai perbudakan itu, lalu kolonialisme juga, lalu kadang teks-teks itu melegalkan kekerasan terhadap anak. Siapa mengasihi anaknya, memukulnya dengan tongkat dan sebagainya. Spanking dan sebagainya juga ada di dalam kitab Amsal. Lalu yang akan kita bahas pada malam hari ini masih banyak daftarnya lagi Bapak Ibu, tapi saya mengerucutnya pada 5 hal ini karena yang akan kita bahas pada bagian terakhir aja, yaitu teks yang membenarkan perang atau ya melegalkan perang. Oke. Mari kita berhadapan dengan teks-teks itu, membaca dan menafsir. Kita memiliki pertimbangan dalam mencari solusi atau mencari tahu, atau dalam mengikuti rasa penasaran kita, yaitu
kita memiliki Alkitab, kitab suci. Yang kedua, kita tahu bahwa Alkitab itu ditulis. Oke. Yang ketiga, kita di sini memiliki pengetahuan sebagai pembaca. Yang keempat, konteks. Nah, konteks ini Bapak Ibu sekalian, ini yang menarik sekali. Karena Bapak Ibu memiliki konteks masing-masing, konteks alam berpikir sebagai pembaca juga, konteks sosial, dan konteks global. Jadi konteks kita sendiri aja udah runyem ya, Bapak Ibu. Tapi ini pertimbangan kita memiliki pertimbangan. Lalu penulis Alkitab sendiri punya konteks. Konteks yang ditulis oleh dia, misalnya dia menulis mengenai pembuangan atau pra pembuangan. Nah, kebanyakan teks yang menulis mengenai pra pembuangan dan pembuangan sebagainya itu, kebanyakan teks itu dihasilkan pasca pembuangan. Jadi mereka penulis ini ada di satu konteks yang menulis mengenai masa lampau. Jadi kebayang ya, jadi dia menulis konteks yang masa lampau, tapi dia berada di konteks yang masa dia ini. Jadi konteks penulisnya aja udah runyem. Konteks kita pembaca runyem juga. Jadi inilah pertimbangan kita. Kita menimbang dari Alkitab, dari diri kita dan dari penulis, tapi pertimbangannya itu membuat kita harus bertanya-tanya, membuat kita harus memiliki pengetahuan yang lebih untuk mencari tahu. Jadi nggak sekedar ini begini. Kita buka Alkitab, kita langsung menafsir, tidak. Ini punya polemiknya sendiri. Pertimbangan itu tentunya kita mulai dari, mungkin kita bisa mulai dari bagaimana kita memposisikan teks Alkitab, lalu kita bagaimana mengambil posisi diri kita selaku pembaca, dan bagaimana kita memosisikan teks atau konteks yang memiliki konteks itu. Jadi kita harus tahu di mana aja. Teks ini posisinya apa, konteks ini posisinya apa, kita posisinya apa. Karena kita sebagai penafsir punya ideologi sendiri. Kita sebagai penafsir punya cara pandang sendiri. Misalnya, pada saat kita menafsir mungkin yang kontra Kidung Agung. Kebanyakan penafsir menafsir Kidung Agung sebagai secara alegoris, lalu menyatakan bahwa ini gambaran atau simbol relasi Allah dan manusia. Namun pada kenyataannya kita tahu bahwa prosa-prosa atau puisi-puisi atau syair-syair seperti itu memang menceritakan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pujian-pujian di Kidung Agung 7 misalnya. Engkau cantik, hai bidadariku, permasyuriku, dan sebagainya macamnya, itu menggambarkan relasi laki-laki dan perempuan. Itu salah satunya. Lalu kita baca bilang kalau ini relasi Allah dan manusia, atau relasi Kristus dan gereja. Nah, teks-teks kekerasan sering dipandang seperti itu. Jadi kita baca teks kekerasan lalu kita bilang kalau yang kita perangi itu dosa. Sehingga kita harus menjadi seperti Kristus yang memerangi dosa. Apakah sesimpel itu masalah kita? Oke. Mungkin saya harus berhenti sampai di sini sejenak ya, Bapak Ibu. Saya ingin bertanya, apakah masalah kita sesimpel itu? Ada yang mau menjawab dengan membaca lalu kita bilang kalau ini yang kita perangi dosa atau sebagainya? Ada yang mau memberi komentar? Kelas ini pasti aktif ya.
Karena saya dengar dari Pak Chandra aktif banget. Ya silakan Bapak Ibu, 1-2 orang berikan komentar. Silakan Kaleb. Biasanya Kaleb tuh. Halo, halo semua. Halo Pak. Iya, saya masih pemanasan, tapi jawabannya tidak sih. Tidak ya? Masih tidak ya. Kenapa Pak misalnya? Nah itu dia. Saya hanya bisa tidak bisa memberi alasan gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih Pak Kaleb. Pak Felix tadi angkat tangan. Iya. Ya, thank you Pak Tony, thank you teman-teman. Kalau saya sih dari teks kekerasan dan perang itu, kalau saya coba runut-runut ingat-ingat samar-samar, kayaknya sih saya juga berpandangan bahwa demikian kita memerangi dosa, tapi seingat saya itu karena saya diajarkan demikian, bukan saya yang secara refleks berpikir demikian, karena kalau saya secara polosnya dulu saya baca ini memang ya teks perang gitu ya, teks bahkan yang sekarang kita kenal istilahnya genosida dan lain-lain gitu. Dan itu meskipun saya udah diajarin demikian, kalau buat saya pribadi saya sendiri merasakan bergumul itu sampai sekarang. Kalau ini memang real actual account, maka ini kan ada sesuatu yang kita agak denial gitu ya, agak kita ingin coba tepikan lah gitu, pinggirkan gitu, sehingga kita mau ambil alegorisnya saja gitu. Kalau saya sih gitu. Thank you. Oke, thank you Pak Felix. Mungkin ya silakan. Yang lebih populer mungkin teman-teman pernah dengar pengajaran tentang teks-teks kekerasan, misalnya saya pernah dengar dulu waktu masih studi semester 2 kalau nggak salah Jadi salah satu yang sering diajarin adalah orang Israel itu kan tujuannya apologetik ya. Jadi Allah harus selalu tetap baik kan. Jadi yang diajarin bahwa Tuhan kan membawa penghukuman terhadap orang-orang Kanaan karena kejahatan mereka. Jadi melegitimasi orang Israel itu sebagai pembawa hukuman Allah, sehingga itu dibenarkan gitu kan. Itu juga salah satu kayaknya yang nggak tahu apakah cuma saya yang pernah dengar, tapi setahu saya waktu di The Way itu sempat diajarin. Itu salah satu mungkin jadi yang populer gitu. Oke. Itu tuh, romantik aja itu. Itu tuh ada bilang sama tuh. Oke, thank you Pak Vinky, Pak Felix untuk tanggapannya dan Pak Kaleb. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Saya tanggapinya nanti aja Bapak Ibu ya, di belakang pandangan-pandangan itu. Oke, runyemnya seperti apa Bapak Ibu? Pertanyaannya runyemnya seperti apa? Runyemnya demikian Bapak Ibu. Nah, ini gambaran runyem dari ini saya cari di Google ya gambarnya Bapak Ibu ya. Nah inilah bagi saya ini gambaran, salah satu gambaran runyem bagaimana kita memahami teks, apalagi teks kekerasan. Kita punya konteks sebagai pembaca, lalu penulis teks punya konteks, teks itu sendiri punya konteks. Jadi runyemnya sedemikian runyem sehingga sedemikian kompleks sehingga sulit untuk kita jawab, sulit untuk kita cari atau temukan solusinya. Pertanyaannya yang muncul misalnya mungkin, apa relevansi teks kekerasan? Apa relevansi teks perang? Buat apa kita kumpul di sini malam ini Bapak Ibu kalau teks itu ternyata tidak punya relevansi? Bahkan mungkin saya dapat katakan bahwa teks ini mungkin punya relevansi untuk sebagian orang, teks ini relevan untuk sebagian orang, tapi relevansinya itu secara negatif. Misalnya teks-teks ini melegalkan perang, melegitimasi perang. Kita bisa ambil contoh ya yang terjadi di dunia kita ini yaitu perang salib. Teks-teks kekerasan dibaca untuk melegalkan perang salib itu. Lalu
yang mungkin dekat dengan kita adalah konflik di Ambon pada 2001-2002. Nah, itu teks kekerasan, teks perang dibaca. Kita harus berperang, khotbah-khotbah minggu menggunakan teks-teks perang, sehingga orang-orang di sana semangat untuk berperang. Lagu yang mereka nyanyikan ketika mereka berperang, maju laskar Kristus dan sebagainya, itu saya kurang hafal lagunya. Yang penting maju laskar Kristus, maju. Yang mereka bawa di kantong mereka itu Alkitab. Jadi luar biasa kompleks ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka membenarkan perang, kerusuhan waktu itu dengan teks Alkitab. Mungkin kita bisa tarik napas dulu karena teks Alkitab kita ternyata mungkin masih ada yang menganggap suci, tapi sucinya itu disalah-gunakan karena dia suci, karena dia punya otoritas, jadi disalahgunakan. Apakah dia masih suci? Itu pertanyaan untuk diri kita sendiri masing-masing. Tidak ingin saya jawab juga. Yang terpenting adalah teks-teks itu kompleks. Punya masalah yang luar biasa hebatnya. Bapak Ibu, walaupun kita fokus pada malam hari ini ya adalah teks-teks perang, tapi saya rasa pengantar ini saya harus buka. Saya tidak mau langsung fokus ke artikel saya, tapi saya harus buka sehingga kita tahu bahwa masalah ini tidak mudah kita atasi begitu saja, kita cari solusinya. Tapi masalah ini runyem. Nah, sudah ada orang-orang yang mencoba mencari solusi atas teks-teks kekerasan, Bapak Ibu. Sudah banyak, bahkan ini Marcion dari abad kedua ketika gereja berdiri. Nah, tapi usaha memahami Marcion, Delitzsch dan seterusnya nanti kita lihat itu condong negatif untuk mencari solusi. Misalnya Marcion bilang Allah yang digambarkan dalam Perjanjian Lama adalah evil God, perfect and flow, who created a miserable world. Allah nggak sempurna ternyata, bahkan jahat bagi Marcion. Solusi Marcion bagaimana, Bapak Ibu? Solusi Marcion, Delitzsch, Peine nanti kita lihat, Adolf von Hartner, Hector Evelos dan Richard Dawkins nanti kita lihat bersama. Sekilas saja Bapak Ibu. Solusi mereka secara singkat adalah, ini ada benang kusut Bapak Ibu. Kita membaca teks, kita berusaha untuk menarik benang kusut ini perlahan-lahan sehingga kita dapat sebagian atau beberapa dari benang kusut ini untuk uluran-uluran benangnya. Tapi solusi Marcion dan teman-temannya, pengikutnya itu, bagi dia, mending kita gunting aja benang kusut ini. Kita pakai nggak kusut. Solusinya sesederhana itu. Kita buang saja Perjanjian Lama. Kita nggak usah pakai aja Perjanjian Lama. Simple. Tapi apakah kita bisa menerima solusi itu? Apakah dengan memotong benang kusut ini masalah kita selesai? Tentu dengan memotong benang kusut ini masalah kita jadi ribuan pabrik lagi secara teologis, karena bangunan teologis kita jadi runtuh dan sebagainya. Allah mencipta dan segala macamnya itu udah nggak ada kalau kita hanya pakai Perjanjian Baru. Nah, solusi Marcion demikian, bagi dia ya mending kita yang kita gunakan adalah Perjanjian Baru saja. Kita kesampingkan saja Perjanjian Lama. Kalau Delitzsch punya cara pandang yang serupa, tapi dengan argumentasi yang berbeda. Nah, bagi Delitzsch, the Old Testament was no longer necessary for further human progress.
eh, bagi dia perjanjian lama itu nggak relevan lagi, udah nggak dibutuhin lagi untuk kemajuan manusia, tidak dibutuhkan. Bagi dia yang lebih dibutuhkan, mungkin bagi dia yang lebih dibutuhkan itu adalah ilmu pengetahuan lain. Saya pernah dinasehatkan oleh mama saya, orang tua, bahwa Alkitab adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan. Alkitab adalah segala-galanya. Hal ini bagi ya kalau kita lihat sangat bertentangan dengan apa yang dia Leeds katakan. Ya, Alkitab nggak kita butuhkan lagi. Ini solusi yang mereka tawarkan Bapak Ibu. Tapi tentu saya meyakini bahwa di reformasi liturgi ini, School of Theology ini nggak ada yang menganut ini ya, paham ini ya, Bapak Ibu. Kalau ada juga nggak apa-apa sih. Saya hanya meyakini aja kalau nggak ada. Yang ketiga, Thomas Paine. Thomas Paine dalam bukunya The Edge of Reason. Nah, bukunya ini menarik karena, Nah, The Edge of Reason ini bukunya menarik karena tidak diperbolehkan untuk diterbit, gitu. Dia terbit secara pribadi karena bagi saya sih, saya menafsir ya. Bagi saya sih karena apa yang dikatakan ini. Jadi dia nggak, I don't believe in the creed professed by the Jewish Church, by the Roman Church, by the Greek Church, by the Turkish Church, by the Protestant Church, nor by any church that I know of. My own mind is my own church. Ya, ini cukup menggelisahkan ya, meresahkan, menggelisahkan, karena PN bilang pikiran saya adalah gereja saya sendiri. Saya nggak percaya pada apa yang dikatakan oleh gereja. Karena landasannya masih sama dengan pembahasan kita, karena teks-teks kekerasan ini. Landasannya sama, karena teks-teks kekerasan. Bagaimana mungkin saya bisa percaya gereja yang percaya terhadap Alkitab yang mengandung kekerasan? Ini polemik yang luar biasa berat bagi saya, karena Paine menuduh Alkitab sebagai sumber kekerasan. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada Adolf von Harnack. Ini bukunya Marcion, The Gospel of the Stranger God. Bagi dia, Marcion adalah orang yang sungguh-sungguh memahami tulisan-tulisan Paulus. Bahkan dia melabeli Marcion sebagai murid radikal dari Paulus. Karena dia memahami bahwa yang dipahami Marcion itu adalah Paulus ingin memisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita tidak lagi hidup oleh hukum, tapi kita hidup oleh anugerah. Kita tidak lagi bersunat, tapi kita BC segala macam, kita menerima kasih, anugerah dan sebagainya. Jadi yang dia lihat itu semacam pemisahan antara PL dan PB, sehingga Harnack mengatakan bahwa kayaknya keinginan Marcion untuk memisahkan antara PL dan PB itu adalah tindakan yang etis dan bermoral. Karena dengan menghilangkan itu, orang-orang tidak memiliki legitimasi lagi untuk membenarkan tindak kekerasan dia. Perang antara Israel Palestina tidak bisa lagi dilakukan karena teks-teks itu tidak ada lagi dalam kitab suci kita. Karena teks-teks itu dicacat, sehingga
bagi dia itu adalah tindakan moral kita untuk menghilangkan perjanjian lama. Atau bagi dia ya dekanonisasi aja perjanjian lama. Atau dengan kata lain ya kita pakai aja, ambil aja teks-teks yang berbicara mengenai kebaikan. Sehingga pembenaran kekerasan atau perang atas nama Allah itu tidak akan terjadi lagi. Atas nama kitab suci itu tidak akan terjadi lagi. Itu yang dikatakan harnaf, kita mau percaya atau tidak, ya itu ada pada diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana kita mencari solusi atas teks itu. Ada Hector Evalos, dia juga mengusulkan bagaimana kalau kita dekanonisasi aja perjanjian lama. Dengan demikian, ya kekristenan bagi dia tidak perlu bingung dan risau untuk memahami Allah yang dipercayainya. Serta tidak bingung lagi bagaimana cara kita hidup secara etis dan bermoral di dunia kita ini. Itu yang dikatakan Hector Evalos. Lalu yang terakhir Richard Dawkins. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal orang ini. Salah satu yang terkenal, dua buku yang terkenal. Bahkan The God Delusion ini, buku yang pertama ini, terbit 2006 dan masih terbit hingga sekarang. Lalu masih terbit hingga sekarang, dan kopian dari buku ini dicetak berulang kali. Jadi ada seseorang sudah melakukan survei, lalu bagi dia sudah puluhan juta orang yang membaca buku ini. Dan kadang orang-orang itu sebagian besarnya meyakini bahwa dari buku ini dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang kejam, Allah perjanjian lama ya, adalah Allah yang kejam, misogini, tidak gender based, lalu penuh dengan kekerasan, punya anak kesayangan yaitu Israel, sehingga bangsa-bangsa lain dianaktirikan begitu. Jadi Richard Dawkins mengatakan bahwa ya Allah dan perjanjian lama tampaknya kurang dapat dipercaya sebagai Allah yang baik, pemurah, penuh kasih dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini kita tahu bahwa kita punya masalah. Masalah ini serius karena yang kita hadapi sekarang bukan hanya teks. Tadi kan kita tahu bahwa yang kita hadapi ini hanya teks. Tapi sekarang kita tahu bahwa yang kita hadapi ini adalah para penafsir lain juga. Kalau kita kembali ya Bapak Ibu ya ke sini. Nah, kita tahu bahwa yang kita hadapi ini hanya teks, penulis teks, dan konteks masing-masing, konteks kita, karena kita menafsir juga. Sekarang kita tahu bahwa yang kita hadapi ini adalah teks, penulis teks, dan pembaca, yaitu orang lain yang sudah membaca teks kekerasan itu dan punya solusi yang luar biasa berat untuk kita ikuti, karena mereka berusaha untuk menghilangkan perjanjian lama atau dekanonisasi perjanjian lama. Bagaimana kita menghadapinya? Ya, sudah banyak orang yang mencoba untuk memahami teks kekerasan dalam perjanjian lama. Saya tentu bukan orang pertama yang berusaha untuk memahami teks ini dan berusaha untuk mencari solusi atas teks-teks kekerasan dalam perjanjian lama. Ada beberapa cara untuk memahami. Cara pertama, Bapak Ibu, mari kita pikirkan bahwa Allah memiliki alasan yang cukup kuat dan tujuan yang cukup mulia ketika dia melakukan kekerasan. The just cause approach. Pendekatan ini menilai bahwa ya orang-orang di dalam Alkitab itu yang Allah lakukan kekerasan dalam Alkitab itu hanya untuk orang-orang yang berlaku salah. Orang-orang yang berlaku baik tidak Allah hukum.
Tetapi tampaknya pendekatan ini kurang dapat diterima. Ada yang tahu kenapa, Bapak Ibu? Tentu di sini semua rajin membaca Alkitab ya. Ada yang tahu kenapa pendekatan ini kurang dapat diterima? Pendekatan ini kan menyatakan bahwa Allah memiliki alasan yang cukup kuat. Alasannya adalah orang baik dihukum, orang baik dikasihi, orang yang jahat mesti dihukum. Alasan ini kurang dapat diterima karena kita melihat kisah Ayub. Kita belajar dari kisah Ayub, ternyata Ayub dihukum. Ayub orang baik, ya Alkitab sendiri yang mengatakan. Saleh, ya Alkitab sendiri yang mengatakan. Tapi Ayub keluarganya menderita, bahkan anak-anaknya mati dan sebagainya. Dicap berdosa sama orang-orang sekitarnya, sahabat-sahabatnya dan sebagainya. Segala ternak-ternaknya musnah. Pendekatan kedua mengatakan bahwa the greater good approach itu mengatakan bahwa ada maksud dan tujuan yang lebih mulia, indah, baik ketika Allah mengizinkan dan membenarkan kekerasan. Ketika Allah memerintahkan kekerasan, maksud dan tujuan Allah terkadang tidak dapat dimengerti oleh pikiran manusia. Tapi menurut pendekatan ini pasti kekerasan itu punya tujuan yang mulia. Akan indah pada waktunya. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu, bahasa yang sering kita dengar juga ya. Ini akan indah pada waktunya. Nah, kita mengalami kekerasan, tapi kita disadarkan bahwa mungkin akan indah pada waktunya. Mungkin nanti kita akan memperoleh sesuatu yang lebih baik yang Tuhan siapkan. Kira-kira pendekatan itu ingin mengatakan seperti itu. Lalu yang ketiga ada progressive revelation yang mengatakan bahwa kekerasan hanyalah alat bagi Allah untuk memandu manusia kepada kebaikan, cinta, dan kehidupan tanpa kekerasan. Jadi Allah melakukan kekerasan atau memerintahkan kekerasan atau membenarkan kekerasan semata-mata untuk memandu manusia, mendikte manusia untuk berbalik ke jalan yang penuh dengan kebaikan. Oke, ini cara memahami ya. Yang keempat, it's not as bad as it seems. Jadi bagi pendekatan ini ya tampaknya mungkin kekerasan itu ada dalam teks Alkitab kita, tapi kayaknya itu nggak seburuk apa yang digambarkan orang-orang para penafsir itu dan digambarkan oleh penulis teks itu sendiri. Kayaknya ada yang kurang tepat. Jadi itu nggak seburuk apa yang tampak lah. Oke. Pendekatan kelima mengatakan bahwa trusting God while acknowledging unanswered questions. Bagi pendekatan ini Allah berkarya dalam sejarah perjalanan umat manusia untuk menjalankan dan melangsungkan kehidupan ini hingga pada akhirnya manusia itu akan tiba pada sejarah keselamatan. Manusia itu akan selamat. Ini cukup ya bagi saya ini cukup problematis karena ya pendekatan seperti ini yang tampaknya ingin membenarkan tindak kekerasan Allah. Nah, saya punya the danger of defending divine behavior, divine violence. Ini ada beberapa bahaya yang ketika kita mencoba untuk membela Allah atau membela Allah, membela kekerasan Allah atau membenarkan kekerasan itu ada bahayanya. Bahaya pertama adalah pertama dan utama bagi saya mungkin ya, ketika kita membenarkan kekerasan Allah, kita juga bisa membenarkan kekerasan kita. Perang salib,
kerusuhan dan sebagainya bisa saja terjadi lagi. Karena kita mengklaim bahwa kekerasan ini demi kebaikan. Metode kekerasan kita hidupi. Kita setujui, kita benarkan agar kita mengatakan bahwa agar kita menghentikan kekerasan yang lain, kekerasan orang lain, begitu. Yang kedua, ketika kita membenarkan Allah melakukan kekerasan, orang-orang, para pembaca juga bisa membenarkan berdasarkan teks yang mereka baca untuk kasus-kasus kekerasan yang serupa. Jadi mereka membenarkan kekerasan itu, kekerasan ilahi, kekerasan Allah, lalu mereka pinjam konsep kekerasan itu untuk mereka ejawantakan, manifestasi, aplikasikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga, sudah pasti ketika kita membenarkan kekerasan ilahi itu, karakter Allah terganggu. Yang kita tahu dan kita percaya selama ini adalah Allah itu penuh kasih, kebaikan, penuh dengan kebaikan dan segala macamnya, tapi ternyata pada saat kita membaca teks ini, wah, kayaknya kita harus memikirkan kembali bagaimana kita memandang Allah. Ada masih banyak lagi bahaya, tapi saya ingin mempersingkat dan mempercepat uraian saya ini, sehingga kita masuk ke bagian diskusi. Nah, saya ingin masuk ke sumbangan memahami, yaitu teks kekerasan. Kita membaca teks, lalu kita mengajukan pandangan atau interpretasi, lalu kita berpikir kritis. Oke, Bapak Ibu sekalian, sampai pada titik ini, izinkan saya untuk membaca Keluaran 14 ayat 13 sampai 14, lalu Keluaran 15 ayat 3. Bapak Ibu juga silakan membuka Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Oke, saya akan bacakan. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Di Keluaran 15 ayat 3, Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita tiba pada 3 paradigma di sini, yaitu perang suci, perang atas nama Allah, lalu tadi di teks itu sendiri mengatakan bahwa Allah atau Tuhan itu pahlawan perang, atau Allah sebagai pahlawan perang. Oke, pertama, pembahasan mengenai perang yang dibumbui agama melonjak belakangan ini. Dan mungkin ini sehubungan dengan konflik Israel-Palestina. Agama dibawa-bawa dalam konflik tersebut. Ini bukan rahasia lagi bahwa konflik kedua negara ini dikait-kaitkan dengan agama. Atau dengan kata lain, konflik atas nama agama. Nah, hal itu menjadi salah satu keprihatinan yang harus kita, bagi saya, kita lihat lebih jauh lagi. Karena teks Alkitab itu digunakan untuk membenarkan perang. Jadi, perang itu dianggap suci karena kitab suci mendukung perang itu. Perang itu dianggap suci karena Allah mendukung, atau mereka melegitimasi perang itu berdasarkan teks, lalu mereka mengatakan bahwa Allah mendukung perang ini. Jadi perang ini suci, dan perang ini kemudian ketika perang itu menjadi suci,
mereka mengatakan bahwa ini Allah meridhoi kita untuk berperang. Jadi perang suci dan perang atas nama agama itu seperti dua bagian yang menjadi satu. Bahkan diklaim bahwa Allah itu pahlawan perang. Tuhan itu pahlawan perang. Nah, kalau pahlawan perang berarti tentu perang itu penuh dengan kekerasan, Allah membunuh dan segala macamnya. Dan ini yang saya rasa menjadi titik tolak kita untuk kita mengevaluasi teks yang kita baca dan kita menganalisis atau menafsir teks yang kita baca pada malam hari ini. Apakah teks ini dapat kita anggap sebagai teks yang berisi atau memuat perang suci? Apakah teks ini adalah teks yang memuat perang atas nama Allah? Atau teks perang atas nama Allah, atau apakah teks ini adalah teks yang mengatakan bahwa Allah adalah pahlawan perang? Kita tampaknya perlu memahami teks perang ini dengan kritis. Kita punya 5 premis di sini, Bapak Ibu. Apakah saya ingin bertanya? Jujur saja saya ingin bertanya. Tolong Bapak Ibu nyalakan mic untuk menjawab. Pertama, apakah Allah itu baik? Ya. Ya, Allah itu. Ya. Oke. Ya. Yang kedua, apakah Alkitab itu benar? Iya. Ya. Yakin ya ini ya. Oke. Yang ketiga, apakah perang itu kejam? Iya. Ya. Ya. Oke. Yang keempat, apakah orang yang baik itu tidak seharusnya memuji perang atau membenarkan perang? Tidak. Tidak. Belum tentu. Belum tentu. 75% ya. Jadi perang kejam, tapi orang baik boleh melakukan perang. Ini ya. Tadi saya jawab perang kejam. Perang kejam juga belum tentu juga. Oh, perang kejam belum tentu juga ya Pak ya. Oke. Ini ada yang nggak konsisten ini. Ada yang bilang orang baik itu tidak boleh memuji perang berarti ya. Tapi perang kejam ya. Tapi orang yang baik belum tentu memuji perang atau enggak. Orang baik tidak memuji perang, ya. Ya dong. Ya, iya atau enggak nih? Kita boleh berperang atau enggak nih? Boleh. Ayo Bapak Ibu. Boleh. Boleh berperang ya? Boleh perang. Sesuai konteks Kalau kan. kita teraniaya, Boleh Pak, di grup WA juga sering perang Pak. Oke. Boleh berperang ya, boleh bunuh-bunuhan ya berarti ya. boleh. Siap ke medan perang nih berarti ini semua nih. Pembunuhan karakter di grup WA itu udah sering banget ya. Boleh. Selama sama Malaysia saya ikut. Oke. Kalau boleh, saya bertanya lagi berarti, perang kejamkah Bapak Ibu? Tidak selalu. Tidak atau tidak selalu ini. Ini namanya dikotomi Pak, nggak boleh Pak, dikotomi Pak. Jadi perang kejam atau enggak? Tidak. Tidak kejam ya, karena kita melakukan gitu kan. Kejam, but necessary sometimes. Ya. Kejam. Necessary Tapi buat kejam buat yang kalah. Setuju. Hidup imperialisme. Oke. Hidup Siap. kaum kapitalis. Jadi ini kejam atau enggak nih? Perang nih? Tidak. Tidak. Tidak, Tidak. Menang. Oke. tidak buat Oke. yang menang. Tidak menang. Biar saya kerucutkan lagi ya. Jadi nggak apa-apa kita membunuh ya. Padahal ada teks jangan membunuh. Either they or I die. Tapi di pengkhotbah juga kan ada waktunya untuk membunuh kan ya. Ada waktunya untuk perang. Ya. Oke, jadi gimana Bapak Ibu?
terbagi ini Pak, pendapat dan pandangannya kayaknya tidak bisa disatukan ini. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita potong aja teks perangnya, Bapak Ibu, atau gimana? Oke, apakah Tuhan memuji perang? Ya. Membenarkan perang? Tidak. Ya. Iya. 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 Ya. Iya. Ada yang udah berpindah-pindah ya di sini ya. Ada yang ya, ada yang Perang. tidak. Enggak, ya kadang iya, kadang tidak. Nah, Ya, suka-sukanya Tuhan lah. Dari yang kita baca, tadi misalnya teks itu, Tuhan akan berperang bagi kita dan kita akan diam saja. Tuhan membenarkan, meneruskan menurut PL. Tuhan membenarkan, Ya. memuji. Tapi enggak deh kalau memuji tidak. Mengizinkan. Karena standarnya kan dari Tuhan, tidak ada yang bisa memiliki standar untuk menilai. Masalahnya kan itu. Oke. Ya, itu, betul. Kalau kita kasih semua ke Tuhan, kita nggak usah ada kelas hari ini. Ya, what's the point of theology? Enggak apa-apa, kita ngomongin kelasnya Tuhan kan. Nah, itu sebabnya kita harus berteologi kan, Bapak Ibu. Bagi saya sih, itu sebabnya kita harus berteologi. Memang ini ini efek God, not human. Ini efek Allah, bukan efek manusia. Tapi kita mesti berteologi. Kalau kita nggak berteologi, kita apatis. Kita tahu masalah ini, tapi kita bodoh amat lah. Kita nggak usah, ini urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Oke, jadi saya ingin kasih satu teks. Teksnya menarik. Ulangan 7 ayat 2, Bapak Ibu. Ada satu orang yang mau membacakannya? Satu ayat aja. Freddy. Bentar. Ulangan 7 Ayat 2. Ya, silakan Pak. Kak Freddy. Ulangan 7 ayat 2, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan engkau mengasihani mereka. Nah, bertanya ya, setelah membaca itu ya, apakah Tuhan memuji perang, pembunuhan? Ya. Ya. Ayo Bapak Ibu. Iya. Dari teksnya Bukan memuji kali Pak. Bukan memuji. Bukan ya. Apa itu Pak? Bukan memuji mungkin ya, tapi ya mengizinkan kali ya. Saya tahu juga mengizinkan atau ngapain lah. Oke, mengizinkan. Tapi ini Tuhan yang mandatkan. Mengendorse. Karena kalau seperti itu nanti ditariknya nanti jadi pembenaran bagi suatu suku yang lain atau bangsa yang lain untuk memakai ayat itu untuk melakukan perang kepada suku yang lain atau bangsa yang lain. Iya, memang sudah terjadi Pak. Jadi Israel kembali ke tanah Kanaan atau Palestina menggunakan teks ini. Dan mereka mengatakan bahwa ini eksodus kedua kami. Kita selama ini adalah orang-orang yang dibuang ke negeri-negeri Eropa, sehingga sekarang kita mesti kembali ke tanah Palestina, itulah tanah kami. Sehingga kita perlu belajar dari kitab Ulangan atau Yosua yang mengatakan hal seperti ini. Oke, kita tutup dulu diskusi kita di bagian ini, Bapak Ibu. Kita lanjut sedikit. Yang pasti, yang bagi saya ya, kita mesti kritis. Tidak manipulatif dengan teks. Dan kita mesti menolak imitasi atau reaktualisasi. Kritis maksudnya adalah teks yang kita baca itu, kita harus melihat teks itu secara lebih dalam, lalu kita harus membaca teks itu dengan jujur, bahwa mungkin benar ini teks kekerasan, atau mungkin tidak ini teks kekerasan, tapi kita tidak boleh manipulatif bagi saya, ya, tidak bisa manipulatif. Kita harus jujur akui, baru kita setelah itu
mencari cara bagaimana teks ini masih dapat kita gunakan dengan lebih positif. Nah, gunakan dengan lebih positif ini maksudnya apa? Kita menolak imitasi dan kita menolak reaktualisasi. Jadi kita tidak menafsir lalu memiliki tujuan untuk membenarkan perang atau kekerasan berdasarkan teks-teks seperti ini. Kita menafsir dengan menghapus tujuan kita bahwa teks ini tidak boleh digunakan untuk menimbulkan kekerasan lainnya. Bagi saya ini prinsip yang harus kita pegang ketika kita membaca teks-teks kekerasan dalam Perjanjian Lama. Salah satunya teks perang. Jadi secara singkat saya ingin memberi penegasan kembali terhadap kita bahwa misalnya pada saat kita membaca teks perang di dalam Perjanjian Lama itu, kita perlu membenarkan konteks kita. Dan kita perlu melihat bahwa teks itu mungkin punya konteksnya sendiri. Konteks teks yang membentuk teks itu mesti menceritakan hal seperti itu. Misalnya, teks hidup di konteks teritori yang tidak jelas sehingga satu bangsa diizinkan untuk merebut tanah dari bangsa lain, sehingga perang terjadi. Nah, dengan demikian kita membaca teks perang dengan mengeliminasi mengeliminasi apa yang kita tahu sekarang, tapi kita datang kepada konteks teks pada saat itu. Jadi ada konteks teks, yaitu perang yang terjadi dulu, tapi kita baca bukan untuk reaktualisasi perang pada masa kini, tapi kita melihat ada kontinuitas dan diskontinuitas, ada keberlanjutan dan keberhentian atau ketidakberlanjutan antara teks yang kita baca dan konteks kita pada masa ini. Mengapa ada ketidakberlanjutan? Bagi saya ketidakberlanjutan ini bisa datang ketika kita mengklaim bahwa yang kita perjuangkan sekarang itu adalah kehidupan anti kekerasan, kehidupan anti perang. Sehingga kita nggak menolak teks perang, tapi kita kita mengambil inti dari perang itu. Tujuan perang apa? Misalnya ingin mempertahankan kedaulatan suatu bangsa, atau tujuannya untuk kemerdekaan dan sebagainya. Tujuannya adalah keadilan dan kedamaian. Nah, yang perlu kita gali dan kita reaktualisasi itu adalah hal seperti itu. Tujuan utama dari perang itu, bahwa perang itu dilaksanakan demi keadilan, kedamaian, kemerdekaan. Sehingga kita lebih fokus pada hal-hal yang lebih krusial dari teks yang ditawarkan kita, yang menawarkan kita beberapa tujuan itu. Nah, dengan demikian kita bisa mengklaim bahwa teks perang sebenarnya tidak memiliki tujuan untuk membenarkan perang, melainkan teks yang bertujuan untuk melawan kejahatan, melawan penindasan, melawan hal-hal negatif lainnya. Perang dilakukan, misalnya Indonesia, bangsa kita, berperang demi kemerdekaan, demi keadilan, kedamaian di bangsa kita sendiri. Nah, kita melihat atau membaca teks-teks dengan tujuan-tujuan seperti itu. Kita tidak melihat atau membaca teks atau memahami teks untuk membenarkan perang. Nah, berikutnya teks perang bagi saya menunjukkan bahwa Allah memang manusia untuk melakukan dosa, membenci dosa itu sendiri.
Jadi bukan membenci manusianya, tapi membenci dosa yang dilakukan manusia. Sehingga yang diperangi itu adalah keberdosaan dan bukan manusia pada dirinya sendiri. Jadi yang diperangi itu adalah kejahatan. Teks perang ada untuk menghentikan perang bagi saya, bukan untuk mengundang manusia untuk membenarkan peperangan. Lalu mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menafsir kembali atau reinterpretasi Allah sebagai pahlawan perang. Bagi saya Allah sebagai pahlawan perang adalah Allah yang menghendaki kemerdekaan. Allah mengutus Musa untuk membebaskan manusia dari bangsa Mesir yang waktu itu sedang memperbudak bangsa Israel. Jadi yang Allah kehendaki jelas, kehidupan yang damai, bukan kehidupan yang penuh dengan kekerasan dan perbudakan yang dilaksanakan oleh bangsa Mesir. Kesimpulannya mungkin tidak memuaskan hati Bapak Ibu sekalian, tapi mungkin itu yang dapat saya bagikan, bahwa kita perlu mempertimbangkan 3 prinsip ini. Menafsir dengan kritis, tidak manipulatif dengan teks, tapi kita harus ingat bahwa kita punya konteks yang mengedepankan hak asasi manusia, human right. Sehingga kita menafsir bukan untuk membenarkan kekerasan, tapi untuk menghentikan kekerasan, untuk hidup dengan anti kekerasan itu, anti perang. Mungkin sekian dari saya, Pak Chandra. Baik, tepuk tangan sekali lagi buat Pak Tony. Thank you banget buat bukan seminar ya, kuliah yang sudah dibagikan begitu. Oke, teman-teman, kita akan tanya jawab. Tetapi rules-nya begini. Pertama, karena Pak Tony sebentar lagi juga akan ada Zoom, maka kita akan selesai 21.15. Kita punya kurang lebih 35 menit, begitu ya, 35 menit untuk bertanya. Dan karena waktu yang terbatas dan saya tahu diskusi kita kebanyakan lama dan panjang, satu orang dibatasi 2 pertanyaan. Jangan 3, jangan 4. Dan kalau sudah ditanya, jangan lagi diajak diskusi. Menjadi pertanyaan turunan 2A, 2B, 3A, 3C. Dan ketika bertanya jangan bertele-tele, tidak usah pendahuluan, tidak perlu dijabarkan dari A sampai Z, langsung aja straight to the point, begitu ya. Bagi teman-teman yang bisa bertanya langsung, dihimbau tanya langsung. Bagi teman-teman yang mau ketik di Zoom, silakan. Nah, bagi teman-teman yang mau tanya di IG juga boleh. Nanti saya akan dibantu sama Kotim ya. Kotim minta tolong untuk dicek apakah ada pertanyaan dari IG. Begitu. Nah, untuk memulai saya akan bertanya terlebih dahulu ya. Ini adalah privilege-nya moderator. Baik, mendengar paparannya Pak Tony, salah satu yang ingin saya angkat adalah soal continue dan discontinue, begitu ya, karena itu salah satu yang tadi Pak Tony angkat gitu. Pertanyaanku adalah siapa yang memutuskan yang bisa di-continue dan siapa yang memutuskan yang harus di-discontinue? Karena akan terkesan ini seperti reader response gitu. Dan di awal sekali Pak Tony juga sempat bilang bahwa akhirnya berkonotasi kekerasan itu yang Pak Tony pakai kata konotasi di bagian judul karena adalah yang menilai itu adalah pembaca, so reader response. Tidakkah akhirnya yang memutuskan continue dan discontinue adalah zaman? Maka sekarang karena zamannya damai dan kita menggembar-gemborkan hak asasi manusia, kita menafsir ulang kata-kata Allah pahlawan perang, begitu. Tetapi ketika akhirnya zaman berubah lagi dan kita kembali ke zaman krisis dan zaman kritis di mana perang dibutuhkan atau necessary, bisakah akhirnya kita menafsirkan ulang lagi Allah pahlawan perang ke dalam bentuk harfiahnya, betul-betul Allah pahlawan perang gitu. Karena Pak Tony juga sempat bilang bahwa akhirnya tujuannya adalah demi keadilan, kemerdekaan, kedamaian yang rasanya seperti argumentasi for greater good, which means kalau for greater good caranya itu tidak terlalu penting karena tidak mungkin juga kita mencapai keadilan, kemerdekaan dan kedamaian dengan berdoa dan dengan damai all the time. Kadang-kadang perang dibutuhkan untuk keadilan, kemerdekaan, kedamaian gitu. Dan kalau akhirnya betul-betul read the response,
tergantung zaman, tergantung konteks, tergantung pembaca. Tidakkah Israel zaman sekarang itu punya reader response-nya sendiri, dan tidakkah mereka akhirnya dibenarkan bahwa ya menurut lo orang, ya orang-orang Kristen di gereja yang damai di third world country yang semuanya punya iPhone, ya silakan deh kalau lo mau bilang hak asasi manusia. Bagi kami yang bahkan tidak punya tanah air, sorry nih ya, kami harus menafsirkannya betul-betul sebagai perang harfiah. Bisakah begitu? Dan itu satu, karena dua pertanyaan. Yang kedua adalah, tidakkah akhirnya kesimpulan Satunya yang udah rasanya beranak tadi. masa beranak ya, maaf ya. Privilege ini, moderator, tidakkah akhirnya kesimpulan yang paling bisa adalah gini, ya sudahlah, kita tidak bisa memakai teks Alkitab untuk membenarkan perang, but that's it. Gitu. Akhirnya kalau kita mau ngomongin perang, kita harus melepas isu perang dari agama atau religi. Tapi kita tidak bisa sama sekali menggunakan teks juga untuk menegasi kebutuhan akan perang. Setidaknya janganlah jadikan itu perang suci. Kalau kamu mau jadikan itu perang, jadikanlah itu isu militer dan politik, gak usah bawa-bawa Tuhan. Akhirnya hanya begitukah gitu ujungnya, bahwa akhirnya kita memisahkan perang dan religi. Kalau lo mau perang, silakan ngomongin politik lu, silakan ngomongin kemerdekaan lu, silakan ngomongin demokrasi lu, nggak usah bawa-bawa teks gitu. Apakah akhirnya itu? Ya silakan. Thank you. Oke, Pak Chandra, pertama mengenai konteks. Konteks itu bagi saya sangat penting karena tidak mungkin kita lepas dari konteks. Tidak mungkin kita, dan yang kedua adalah tidak mungkin pembaca lepas dari ideologinya sendiri. Sehingga ketika membaca teks, tidak mungkin dia membaca teks seobjektif mungkin. Tidak mungkin. Dia baca teks itu menggunakan presuposisinya, tapi bagi saya presuposisi itu yang perlu diatur. Sehingga pada akhirnya kita tahu bahwa semua orang di konteks manapun dari zaman dahulu membaca teks pasti punya ideologi masing-masing dan pasti punya tujuannya masing-masing. Sehingga bagi saya yang kita lawan itu bukan teksnya lagi, walaupun teksnya itu sudah menampilkan berbagai macam narasi kekerasan, sehingga yang kita tafsir bukan saja teks, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana kita menghadapi orang-orang yang sudah menafsir terlebih dahulu, sehingga kita punya cara pandang yang lebih baik terhadap teks. Misalnya tadi saya sudah paparkan ada Marcion dan hingga sekarang ada Dawkins. Nah, itu adalah orang-orang yang menilai bahwa teks kekerasan itu harus kita cut saja. Nah, mereka punya ideologi masing-masing. Atau ada juga misalnya Bapak Ibu di sini yang menilai bahwa kita ketika membaca teks perang kita diizinkan untuk berperang. Nah, bahkan tadi saya dengar banyak ya, bukan sedikit ya. Ya, perang itu benar, perang itu ya, kita berperang, kita diizinkan. Nggak satu tadi saya dengar. Nah, jadi walaupun kita sudah ada di konteks konteks human right, hak asasi manusia, kita punya ideologi juga yang membatasi kita untuk berpikir atau menafsir. Jadi ideologi kita itu bukan membebaskan kita malah untuk menafsir, tapi ternyata ideologi kita itu membatasi kita untuk berpikir. Karena kita sudah punya tujuan ketika kita menafsir. Karena kita ada di era postmodern atau era yang membebaskan kita untuk berpikir sesuka kita, individualismenya tinggi, sehingga bagi saya pada akhirnya kita tiba pada pemahaman bahwa reader response itu nanti akan ada pada posisi terdepan ketika membaca teks.
Tetapi kita harus mengingat bahwa pada saat kita meyakini bahwa reader response ada di posisi awal, respons manusia itu berbeda-beda. Respons manusia berbeda-beda. Teks itu sendiri merespons kejadian yang pernah terjadi, sehingga dia menceritakan ulang. Dan kita merespons teks atas kejadian yang sudah pernah terjadi. Cara respons kita yang harus kita pertimbangkan. Dengan kritis, tidak manipulatif, dan tidak mengimitasi atau reaktualisasi. Itu pertanyaan pertama untuk Pak Chandra ya. Yang kedua tadi apa, sorry Pak Chandra, kata kuncinya aja biar saya ingat. Yang kedua, maka ujungnya sebenarnya teks itu tidak boleh dipakai untuk membenarkan, tapi akhirnya perang itu harus masuk ke ranah politik murni, tidak boleh masuk agama. Iya. Oke. Saya rasa tidak mungkin kita membebaskan teks itu dari tidak mungkin kita membebaskan teks itu dari peran politik, agama, dan sosial dan sebagainya. Tidak mungkin. Apalagi kita hidup di zaman, kita hidup di bangsa Indonesia. Saya pernah menulis jadi teodisi, antropodisi. Jadi teodisi itu mengedepankan Allah yang adil, antropodisi itu mengedepankan manusia yang adil. Saya bilang kita di Indonesia ini tidak bisa hidup dengan teodisi dan antropodisi saja. Karena kita adalah bangsa yang beragama. Sehingga kita hidup di antara keduanya. Kita hidup di antara teo, agama, Allah, dan antropodisi, masyarakat manusia, sosial. Sehingga kita harus tahu bahwa di politik itu juga pastinya menggunakan agama sebagai alat legitimasi dan sebagainya. Sehingga kita tidak boleh tidak sadar akan hal ini. Malah kita harus sadar sehingga kita tahu bagaimana bagaimana kita menghadapinya. Gitu. Mungkin itu jawaban respon saya, Pak Chandra. Baik, terima kasih. Angga tadi angkat tangan, silakan Angga. Ya, terima kasih Pak Chandra. Dan hai Brother Tony, thank you pemaparannya. Senang sekali melihat Anda di sini. Thank you banget. Sorry terlambat tadi. Saya habis candlelight dinner sama my wife soalnya tadi ya. Luar biasa. Saya mau bertanya, ada hal yang menarik tadi begitu disebutkan bahwa teks kekerasan digunakan sebenarnya untuk menuju kepada anti kekerasan, dan pertanyaannya adalah apakah ketika menyebutkan anti kekerasan itu berarti selalu sama dengan perdamaian? Kalau iya, maka perdamaian model apa yang dimaksud? Karena misalnya ya, setiap diskursus, saya nggak tahu apakah semua, tapi rata-rata hampir semua yang saya temukan, setiap diskursus menuju pada perdamaian ujungnya, seperti yang Bro Tony tadi sampaikan, biasanya ada sesuatu yang ada kecenderungan untuk jatuh ke dalam ekstrim yang lain. Misalnya ya, seperti yang dipaparkan oleh Nicholas Cusanus tentang konsep toleransi. Menurut Cusanus, toleransi itu bermakna dua. Yang pertama adalah tolerare, menanggung atau menahan, yang berarti kita bersedia menahan beban yang muncul dari perbedaan kita dengan orang lain. Dan yang kedua, bukan cuma tolerare, tapi toleransi bermakna tolere, yang berarti mengangkat atau membawa. Artinya, kita mau untuk mengangkat beban yang ditanggung orang lain karena mereka berbeda dengan kita. Dan baik tolerare dan tolere, keduanya itu punya makna yang sama dan bermaksud sama, bahwa toleransi seharusnya berusaha menghilangkan tembok pemisah, yang adalah perbedaan sebenarnya. Jadi ujungnya menurut saya bukan cuma peperangan fisik yang berbahaya, itu ada peperangan fisik adalah dampak dari trigger yang muncul sebelumnya yang tadi saya sebutkan, yaitu ketika tembok pemisah itu betul-betul diangkat antara perbedaan yang satu dengan yang lain, maka semuanya menjadi bercampur baur, tidak ada lagi tembok pemisah, tidak ada lagi perbedaan, dan bukankah itu yang justru berbahaya? Jadi di satu sisi kita menekankan anti kekerasan, perdamaian, dan apapun lah namanya, tapi jangan lupa di sisi lain kita cenderung jatuh ke dalam pengangkatan tembok pemisah, dan itu menjadi trigger penting untuk memunculkan peperangan justru.
ketika tembok pemisah di antara dua entitas yang berbeda diangkat dan menjadi bercampur baur, bukankah itu adalah hal yang justru berbahaya? Maka pertanyaan saya adalah, anti kekerasan ini apakah sungguh berujung kepada perdamaian? Tapi kalau iya pun, perdamaian model apa yang dimaksud? Tadi saya sudah singgung, saya kaitkan dengan konsep toleransinya Nicholas Cusanus. Saya minta respon bagaimana Brother Tony menanggapi ini. Thank you. Ya, Pak Angga, terima kasih. Menarik ya. Mas Kurari di bawah-bawah. Pertama begini, saya ingin menjawab dari apa yang sudah saya pelajari mungkin ya. Atik siapa ya namanya? Niwan Atik, Niwan atau siapa? Ya, dia teolog yang banyak berbicara mengenai konflik Israel Palestina. Saya ingin berangkat dari situ. Kita tahu ya konflik itu runyamnya seperti apa. Ada latar belakang agamanya juga dan sebagainya. Walaupun orang-orang bilang ya tidak ada konflik agama di situ, tapi saya meyakini bahwa ada konflik agama di situ antara agama. Kenapa? Karena teks Alkitab digunakan. Jadi walaupun yang mendasari itu adalah politik Zionis, tapi teks Alkitab digunakan, teks kitab suci digunakan, tanah digunakan. Itu yang dengan demikian kita tahu bahwa itu kompleks dan kita bisa lihat bahwa Naim Atik mengatakan bahwa tidak ada lagi teori perdamaian yang dapat mendamaikan kedua bangsa ini. Tidak ada teori perdamaian yang dapat mendamaikan dua bangsa ini. Ya, bisa kita katakan juga tidak ada tafsir anti kekerasan yang dapat menghentikan kekerasan ini. Bagi saya, tafsir anti kekerasan ini atau menuju kehidupan anti kekerasan ini adalah dunia ideal yang digambarkan Yeremia ketika serigala hidup berdampingan dengan ular, semua manusia hidup berdampingan satu dengan yang lainnya, tidak ada percecokan, tidak ada, pokoknya intinya adalah gambaran langit baru dan dunia baru. Itu adalah saya mendasari tafsir anti kekerasan saya pada Yeremia itu. Apakah akan mendatangkan kekerasan yang baru atau perang yang baru? Bagi saya dunia ideal itu senantiasa ada, tapi kita tidak tahu bagaimana mencapainya. Nah, yang saya tawarkan adalah salah satu cara mencapainya untuk tiba pada dunia ideal itu. Jalannya adalah jalan anti kekerasan, artinya kita menghidupi kedamaian dan segala macamnya. Tapi kita tahu bahwa ini kompleks, karena ketika kita mau hidup damai, ada orang yang mengusik kita. Ini kompleks. Ada orang yang tidak mau hidup damai. Ada orangnya, kayak kata Amsal, saya lupa Amsal berapa, ada orang yang memuji kejahatan. Di hatinya dia suka melakukan kejahatan. Ada orang seperti itu. Dan kita tidak bisa mengkiri hal seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu ya, kalau semua di sini di ruangan ini ingin hidup anti kekerasan atau hidup damai, tapi kalau ada orang lain di kelompok lain yang ingin hidup dengan kekerasan, apakah kita akan mencapai langit dan baru dan bumi yang baru? Itu tidak mungkin. Pada intinya yang kita geluti itu bukan hanya teks, tapi juga pembaca lain yang harus kita sadarkan untuk mau punya tujuan yang sama dan metode yang sama dengan kita. Ya, mungkin itu respon saya, Pak Angga. Terima kasih. Oke, thank you. Jadi kita bisa balas Pak Tony bersama-sama ya. Apakah hal itu baik? Apakah Allah menginginkan perdamaian? Apakah itu senantiasa ada? Ya, nggak bercanda. Thank you, Pak Tony. Ya, siap, Pak Angga.
Baik, thank you. Tadi saya lihat si Vinky sama Kotim angkat tangan, tapi turun lagi gitu. Apa diberikan kesempatan kepada yang lain? Capek mungkin angkat tangan terus. Kalau enggak, Vinky-nya mana Vinky-nya? Vinky-nya lagi off cam. Kotim mau nanya, silakan Kotim. Ada yang lain dulu nggak apa-apa kalau ada yang mau. Yang lain dulu duluan. aja deh. Yang lain dulu aja. Baik. Caleb biasanya. Caleb. Caleb mau tanya Caleb atau yang lain silakan. Mau, tapi bingung. Ayo dulu. Ya, silakan dirangkai dulu kalau begitu ya, jangan bingung-bingung. Tapi nanti saya mau, ya. Wah. Ya, kalau waktunya aja, mengizinkan ya. Baik, Satu kalau aja. waktunya mengizinkan ya. Jangan lupa Kalau Pak Tony kau ada masih diberi Zoom waktu lagi oleh sebelum Tuhan. beliau ini. Silakan bagi peserta RLST yang lain yang mau bertanya tentang paparan yang baru saja disampaikan soal teks kekerasan. We have 15 minutes indeed. Dari IG ada yang mau nanya nggak kok? Saya lanjut aja. Boleh ya? Kayaknya udah boleh ya. Silakan ya, cepat. Ya Pak. Ini sih pengen lanjutin aja kalau tadi ini lebih ini ya. Jadi kalau kita menginginkan perdamaian tapi tetangga kita tidak menginginkan perdamaian, maka dengan menggunakan teks kekerasan itu kita dibenarkan loh ya untuk melawan dia ya, Pak, atau gimana? Nah, tergantung kita menafsirnya. Kalau kita mau menggunakan teks itu untuk membenarkan, ya kita anggap itu sebagai tindakan moral. Kita yang runtutnya itu panjang. Jadi ketika kita menggunakan teks itu, kita melakukan kekerasan, itu artinya nanti hati kita tidak bersalah, merasa bersalah ketika kita melakukan kekerasan terhadap orang lain. Karena kita anggap itu sebagai tindakan suci. Kita anggap itu sebagai tindakan yang bermoral. Tapi itu pilihan kita. Menggunakan teks itu seperti apa? Bagi saya itu pilihan kita. Tapi pada intinya kita harus tahu bahwa kita punya tanggung jawab secara etis terhadap apa yang kita tafsirkan dan pahami. Itu kembali ke Pak Caleb. Kalau Pak Caleb mau menggunakan itu, ya karena sejarah apa ya? Sejarah memperlihatkan bahwa teks kadang juga digunakan seperti itu. Tapi yang perlu kita ingat adalah kita perlu membaca teks itu tidak manipulatif dan tidak reaktualisasi. Oh, Dedi. Silakan Dedi. Ya, thank you Oke, Pak Caleb. Itu Ya, loh Pak. pertanyaan. Oke Pak Tony, pertanyaan saya, jadi apa korelasi antara teks kekerasan yang tadi perang, pembunuhan dan segala macam dengan Taurat jangan membunuh, di mana orang Israel bisa merefleksikan jangan membunuh, tetapi mereka juga melakukan pembunuhan itu lewat perang. Nah, terima kasih Pak Dedi. Tadi saya sudah singgung jangan membunuh juga. Nah, tapi ini masalah yang cukup kompleks lagi karena kita harus melihat dari mana aturan jangan membunuh itu datang. Pertama, ada beberapa ahli etika yang setuju bahwa aturan jangan membunuh itu ada ketika ada untuk konteks-konteks tertentu. Jadi konteks perang dibenarkan untuk membunuh. Ada beberapa ahli etika yang setuju pada pandangan seperti ini, sehingga mereka membenarkan teori yang digaungkan oleh Agustinus, yaitu just war, perang demi keadilan. Nah, jika saya membaca teks ini dan mengaitkannya dengan jangan membunuh, saya harus lihat kembali. Aturan jangan membunuh itu datang ketika atau ada ketika zaman apa? Atau hadir dari mana? Bapak Ibu sekalian, misalnya ya, ada aturan jangan membunuh ini. Nah, aturan ini
kita bayangkan kita hidup di zaman dulu yang serba tidak tahu apa-apa, yang blank, yang baru tahu, yang baru dia ketahui. Lalu ada orang saling membunuh. Nah, ada orang saling membunuh dulu, baru ada aturan ini, atau aturan ini sudah ada sebelum orang saling membunuh. Ngerti ya maksud pertanyaan saya? Nah, jadi bagi saya aturan ini sudah ada setelah orang saling membunuh. Jadi orang saling membunuh dulu, baru ada aturan ini. Jadi ada perang dulu, dan segala macamnya itu baru orang saling membunuh. Sehingga ada aturan jangan membunuh. Bagi saya harus membaca teks ini dalam konteks seperti itu. Karena saya punya kepentingan anti kekerasan juga. Tapi saya juga tidak manipulatif bahwa teks hadir ketika pembunuhan itu ada, baru teks melarang adanya pembunuhan. Mungkin itu respon saya, Pak Dedi. Oke, baik. Pak Harto dan kalian angkat tangan. Saya harap Pak Harto kali ini yang bertanya ya. Saya kok tadi belum pertanyaan tadi. Silakan. Ya jatahnya ya. Nah, saya mau tanya aja Pak langsung. Tadi saya mau tanya gini, apakah ada, kan kayaknya kemarin sempat dibahas di kelas-kelas sebelumnya bahwa kalau teks itu kan harus dilihat gitu. Gini deh pertanyaan, berbelit-belit. Gimana kita menghubungkan si teks kekerasan ini dengan Injil gitu? Karena kalau tadi misalnya di akhir sesi sebelum kita diskusi, kita melihat tujuannya gitu, Allah memerangi kejahatan dan sebagainya gitu ya. Tapi kok kalau kita lihat Injil, cara kerjanya Allah kayak beda gitu. Kayaknya udah nggak ada kekerasan gitu di Injil gitu. Bahkan tampar pipi kiri beri pipi kanan gitu ya. Bonyok dah. Oke. Nah, terus yang kedua tadi menanggapi yang tadi Pak Tony. Dua ya. Saya ini konsis dua nih. Kalau tadi balik ke yang ranahnya etis gitu ya. Tergantung etis gitu. Kalau misalnya kita lihat contoh yang paling sering dipakai kan Trump ya. Trump dulu kayaknya melegalkan kekerasan gitu. Tapi kan kalau dalam ranah etis ya, saya rasa nggak ada salahnya juga. Dia ingin membangun perbatasan waktu itu Meksiko yang dimasalahin ya kan, dia ingin melindungi. Karena kalau dia nggak bertindak gitu ya, dia nggak keras sama bangsa lain, ada masalah juga gitu, ada masalah juga dengan lingkungannya. Nah, kalau bahkan dari sisi etis pun kayaknya bisa ada pembenaran gitu terhadap kekerasan ya. Gimana ya? Itu aja, dua aja, nggak boleh lebih kata Pak Chan. Oke, pertama, saya suka pelupa. Injil dan teks kekerasan. Injil dan ini ya teks kekerasan ya. Oke, karena singgungnya Injil, apakah Injil itu tidak kekerasan juga? Ya, saya harus katakan kalau Injil itu juga penuh dengan kekerasan. Jangan kaget, karena ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada hari penghakimannya nanti manusia yang lain yang berdosa akan A, B, C dan segala macamnya, manusia yang akan dihukum. Ya, sama seperti hukuman-hukuman Allah terhadap bangsa-bangsa lain juga, terhadap Israel juga. Bahkan ketika kita membaca Matius 10 ayat 15, saya bacakan karena saya nggak mau salah juga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Nah, jadi pada hari penghakiman apa yang terjadi di Sodom dan Gomora itu biasa, itu bahkan lebih ringan daripada nanti hari penghakimannya itu. Kita bisa bayangkan Sodom dan Gomora aja udah hancur lebur, berapi-api dan segala macam ya. Itu masih ringan, kata Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu.
Nah, hubungannya apa lagi? Apakah kita yang kedua, mungkin kita bisa membaca teks kekerasan itu dengan menyelaraskan atau menafsirnya berdasarkan Injil. Tapi kita juga harus sadar bahwa Injil tidak atau Yesus tidak sepenuhnya hidup atau menggambarkan kehidupan anti kekerasan. Karena yang digambarkan hari penghakiman itu juga penuh dengan kekerasan. Tapi pada intinya mungkin kita harus akui bahwa orang jahat, orang yang berlaku jahat mesti dihukum. Anak salah juga mesti dihukum. Mungkin kita harus mengakui sisi humanitas kita, bahwa manusia hidup tidak bisa sepenuhnya anti kekerasan. Tapi kita juga harus akui bahwa kita telah hidup di zaman yang punya banyak sekali metode atau penawaran metode-metode lain selain metode kekerasan pada saat mendidik anak dan sebagainya. Dan itu juga ada di Injil tentunya. Oke, yang kedua, saya lupa kata kuncinya saja. Etis. Standar etis itu. Oke. Nah, kita punya standar etis yang beda-beda, bahkan dari zaman A sampai zaman Z punya standar etis yang berbeda-beda. Dulu misalnya Michel Foucault, orang Prancis, filsuf orang Prancis, mengatakan bahwa dulu orang disabilitas dan orang gila itu dibuang ke ke pulau lain sehingga orang-orang normal ini hidup dalam kenormalan mereka. Nah, itu standar etis dulu. Orang-orang gila dan orang-orang disabilitas dibuang. Nah, standar etis sekarang coba kita lihat. Trotoar menyediakan jalan untuk orang-orang buta. Di mal-mal udah ada nggak hanya tangga tapi juga ada naikan yang mulus gitu segala macam. Kita punya standar etis yang berbeda-beda. Sehingga kita harus akui bahwa kita punya pertimbangan bukan hanya teks, tapi kita juga punya pertimbangan etis dari zaman ke zaman. Dari zaman teks bahkan sampai zaman sekarang punya pandangan etis yang berbeda-beda. Sehingga hal itu yang perlu kita ketahui dan kita ada dalam pikiran kita sehingga itu menyadarkan kita ketika kita membaca teks. Saya tiba-tiba ingat Luther ketika pas Pak Chandra ngomong Luther. Saya berbagi sedikit. Luther pada tahun ini Bapak reformator ya. Pada tahun 1913 dia mengklaim bahwa orang Yahudi adalah our sisters and brothers. Jadi saudara-saudari kita. Tapi mereka belum percaya pada Kristus. Mereka belum percaya pada Kristus. Luther meyakini bahwa nanti suatu saat mungkin mengharapkan juga orang Yahudi akan menjadi Kristen dan percaya Kristus. Nah, tapi kita tahu bahwa orang Yahudi punya eksklusivisme sendiri, punya daya tahan iman sendiri, kesetiaan sendiri kepada Allah yang mereka percayai, sehingga pada tahun ke-19 20 Luther menerbitkan lagi buku orang Yahudi adalah keturunan setan. Buku ini yang menginspirasi Hitler. Ini katanya, tapi ada yang bilang ini belum terbukti dan segala macam, tapi ini ada benarnya dengan latar belakang Hitler dan Luther yang sama Jerman. Tapi ini ada benarnya. Buku itu yang menginspirasi Hitler untuk melakukan Holocaust, untuk membinasakan orang Yahudi karena keturunan setan. Zaman itu kalau sekarang zaman kita adalah apa-apa laki-laki yang salah,
Mungkin saya tidak ingin membenarkan itu sebagai tindakan yang benar atau pemikiran yang benar, tapi ini hanya guyon aja. Apa-apa salah laki-laki, salah laki-laki, salah laki-laki, salah. Kalau dulu berdasarkan tafsir itu apa-apa yang salah orang Yahudi. Air saya mati di rumah belakang yang salah orang Yahudi. Pokoknya hal remeh-temeh yang salah orang Yahudi. Tiba-tiba listrik mati, ini pasti ada orang Yahudi sekitar sini. Listrik saya mati. Padahal belum bayar token segala macam. Ya mungkin itu ini ya tanggapan saya, Pak Kaleb. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Sudah 21.14, jadi kita tutup saja ya, teman-teman, karena lagi-lagi Pak Tony habis ini masih ada Zoom lagi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Pak Tony. Thank you, Brother Tony, thank you banget. Thank you. Terima kasih banget buat paparannya. Sebagaimana seperti yang sudah disampaikan di awal, begitu ya. Pada akhirnya memang kalau bicara soal teks-teks polemik tentang perang di dalam Perjanjian Lama, sulit untuk mencapai satu kesimpulan yang solid, begitu ya. Tapi setidaknya ini percakapan yang harus dimulai. Ini pergumulan yang harus digumuli, gitu. Jadi percakapannya harus terus-menerus ada, sehingga akhirnya kita tidak mentah-mentah, either kita buta, either kita apatis, gitu, atau either kita kritis, tetapi kita bisa terus menggumuli teks ini bersama-sama, begitu. Dan teman-teman jangan lupa bahwa jurnalnya Pak Tony sudah terbit di Societas Day. Silakan di-download aja kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut soal Keluaran 14, 13, 14 dan Keluaran 15 ayat 3 begitu ya lagi dan ada beberapa jurnal-jurnal Pak Tony yang lain yang juga ngomongin soal teks kekerasan. Baik. Sekali lagi thank you banget buat Pak Tony untuk paparannya. Terima kasih sudah mengajar kami. Sebagai penutup saya ingin kembalikan kepada Kotim. Silakan Kotim. Mengucapkan terima kasih pada Brother Tony yang sudah membagikan satu insight pada malam hari ini pada kita semua. Thank you banget, jangan bosan-bosan kalau misalnya nanti kita bicara lagi mungkin tentang jilid 2 berikutnya adalah tentang perang lagi yuk, gitu judulnya. Gitu ya. Thank you banget bro. Kalau habis ini kita ngomong-ngomong udah dimatiin belum nih sama si Josh atau sama Renaldi dari Instagram? Oke, gue coba matiin ya. Yuk, matiin dulu deh, gitu ya. Kita mau bilang thank you banget sekali lagi buat teman-teman. Terus kan juga Brother Tony pasti masih ada kegiatan lain juga. Buat teman-teman jangan live ya, tapi ya nggak apa-apa juga kalau mau live. Kita mau ngobrol tentang Natalan nih. Kalau misalnya seandainya ada yang kemarin kan udah isi tuh, gitu, yang tentang yang bisa datang, yang nggak bisa datang, siapa aja. Kita mau ngomong soal Natalan. Kalau yang nggak bisa datang tapi pengen nimbrung gitu kan, pengen melihat wajahnya Freddy Wu yang ganteng itu, silahkan tetap di Zoom ini, gitu ya. Saya pikir itu aja sih mungkin dari saya. Ada lagi yang mau disampaikan dari teman-teman yang lain? Pinky, Angga? Nggak ada. Kalau gitu kita tutup dalam doa ya. Oke, yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang mengumpulkan kami di tempat ini, Engkau yang menyatakan diri-Mu di dalam kegiatan-kegiatan kami. Kami berdoa secara khusus untuk pembicara kami pada malam hari ini, Brother Tony, agar kiranya Tuhan yang memberkati kehidupannya, untuk memberkati pelayanannya, pekerjaannya, dan apapun yang dia kerjakan, kiranya boleh mencerminkan Kristus yang hidup di dalam kehidupannya. Berkati kehidupan kami semua dan teman-teman yang nggak bisa hadir pada malam hari ini, kiranya Tuhan Engkau yang ditinggikan. Demi Kristus Yesus saja kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Thank you semuanya. God bless. Terima kasih Bapak Ibu. Okay. Thank you banget. Buat yang mau live nggak apa-apa, yang ini kita tetap stay ya. Thank you Pak Sunjaya, Pak Pinky. Thank you Brother Tony. Thank you banget. Pak Tony, kalau mau live silakan. Terima kasih. Terima kasih, saya izin live ya Bapak Ibu ya. Thank you. Terima kasih Pak. Ada Pak Edi ternyata loh. Apa? Ada Pak Edi ternyata. Pendekatan udah mati kan ya dari Instagram ya? Udah kayaknya. Cek. Cek udah mati kok. Oke, ada Marcel loh, ada Marcel. Silahkan kalau ada pemaparan. Pendekatannya Pak Tony masih ada pemaparan, rapat Natal, udah malam. Oh, saya belum isi kemarin kok, masih bisa isi nggak kok? Masih, justru ini mau ngitung nih.
Ini justru mau dihitung ini tentang Kemarin yang itu kok. Natalan. Ikut kok. Gitu ya. Ya, oke, bentar. Nah, ya udah. Oke, selamat malam semuanya. Kita mau ngobrol tentang Natalan nih. Ada Masih direkam ini, recordingnya dimatiin dulu. Oh iya betul.